Salam, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Baik, luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini yaitu pagi yang cerah, yang indah ya. Walaupun dalam suasana yaitu mungkin kurang menggembirakan ya, tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap bersukacita ya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita heningkan sejenak untuk kita mohon penyertaan serta berkat Tuhan daripada pagi hari ini. Haleluya. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari rahmatlah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena apapun keadaan kita saat ini, kita boleh tetap melihat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini, kita boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita dengan menaikkan satu pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Mari saudara-saudara kita naikkan dengan penuh sukacita pada Tuhan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang boleh selalu memberikan kita kekuatan dan meneguhkan kita di dalam mengiring Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Hanya Engkau tempatku berlindung.
Mari kita satukan hati untuk berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan dan pertolongan Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dan heran ya Tuhan. Terima kasih pada minggu pagi hari ini ya Tuhan. Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu baik sehingga kami bisa menikmati ibadah melalui online di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyiapkan diri kami untuk selalu berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, shalom, puji Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tanggal 24 Mei 2020 Tuhan masih memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun saat ini kondisi yang tidak memungkinkan kita tidak bisa berbakti di gereja, namun kita masih bisa berbakti di rumah, masih bisa menyaksikan bersama-sama melalui YouTube dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini berjudul menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi umat Tuhan seringkali kita melabaikan tugas yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Padahal pengorbanan Tuhan Yesus begitu dahsyat dan luar biasa. Kita akan buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa itu memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya ambil ayat yang ke-8, menjadi saksi Kristus. Ada beberapa hal, ada beberapa poin yang harus kita ketahui untuk menjadi saksi Kristus. Yang pertama, poin yang pertama adalah apa? Hidup teladan di dalam Kristus. Menjadi hidup teladan di dalam Kristus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun. Artinya apa? Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, teladan Kristus harus ada dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kita lanjutkan ayat ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya mengikuti jejaknya. Hidup menjadi pengikut Kristus adalah saksi Kristus yang luar biasa. Artinya apa? Identik sekali dengan menjadi penciptaan baru. Artinya apa? Orang yang menjadi saksi Kristus harus memiliki ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru akan datang. Artinya apa? Kebiasaan lama yang kita lakukan jangan lagi ada dalam pribadi kita. Namun kita mau menjadi saksi Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Menjadi saksi Kristus memiliki hati yang luar biasa, hati yang dahsyat, memiliki hubungan yang luar biasa kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu ada waktu untuk Tuhan. Dalam keadaan kondisi yang saat ini yang tidak memungkinkan buat pribadi kita, dengan adanya bencana yang luar biasa, hal-hal yang sangat menakutkan dalam pribadi saudara dan saya, bahkan virus yang melanda bangsa Indonesia ini belum selesai dengan adanya virus corona. Namun kita mau dalam pribadi kita, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Saksi Kristus yang dahsyat, yang luar biasa, menjadi saksi antara hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan yang erat.
Karena firman Tuhan dikatakan dalam kitab Amsal 4 ayat yang 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Setiap anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang selalu sungguh-sungguh akan Tuhan, memiliki hubungan yang tentram kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, lihat kitab Amsal, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Orang yang senantiasa takut akan Tuhan, ada perlindungan yang begitu dahsyat, ada perlindungan yang luar biasa. Ini menjadi saksi Kristus yang dahsyat, memiliki hubungan yang erat. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Makanya dalam keadaan situasi yang saat ini yang tidak memungkinkan dalam pribadi saudara dan saya, yang saat ini ibadah tidak diperbolehkan, saya katakan kita taat dengan pemerintah. Namun saya katakan dengan adanya virus corona yang luar biasa sehingga ibadah dilarang, tidak boleh beribadah, hanya ibadah keluarga. Ini satu mencerminkan yang luar biasa, cermin yang dahsyat. Kenapa saya katakan cermin yang dahsyat? Kenapa? Yang biasanya kita ibadah di gereja, suami istri bisa bersama-sama di gereja, itu kalau seandainya memang benar-benar seiman kepada Tuhan. Tapi dengan adanya virus corona, puji Tuhan kita bisa beribadah di rumah. Suami istri bisa beribadah saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan ini dia menjadi saksi Kristus yang kedua, taat dan takut akan Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, utamakan waktu untuk Tuhan, mencari wajah Tuhan dimanapun kita berada, kondisi apapun yang saat ini sedang kita hadapi, tetap kita setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi saksi hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih ini yang Tuhan mau dalam pribadi setiap anak-anak Tuhan, memiliki hati kasih, memiliki hati saling mengasihi. Karena firman Tuhan mengajarkan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, namun dibalas dengan kebaikan. Menjadi saksi Kristus yang ketiga adalah hidup kasih. Sulit bagi kita untuk melaksanakan hidup kasih jika dalam pribadi kita sering disakiti, jika dalam pribadi kita ada akar kepahitan, dalam pribadi kita ada akar kepahitan yang luar biasa yang tidak bisa memaafkan. Namun dalam pribadi Tuhan mengajarkan kepada kita harus saling mengasihi, harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan mengajar apa? Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, namun dibalas dengan kebaikan. Ini kasih. Bayangin, kita dianjurkan oleh Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kita mengasihi musuh kita, berat rasanya dalam pribadi saudara dan saya. Harus mengasihi orang yang membenci dalam pribadi saudara dan saya. Ini ajaran Tuhan. Makanya saksi Kristus itu berat. Harus saling mengasihi. Yang pertama apa? Yang pertama menjadi saksi Kristus apa? Dalam hidup teladan Kristus yang harus kita lakukan. Hubungan intim dengan Tuhan. Ini menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Yang ketiga, mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, fokus kepada perkara yang di atas. Haleluya, amin. Fokus kepada perkara yang di atas arti apa? Jangan memikirkan perkara yang ada di dunia, tapi pikirkanlah perkara yang ada di atas. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas, saya percaya akan ada berkat-berkat Tuhan yang begitu dahsyat, akan ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 1 sama dengan ayat 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ketika kita utamakan Tuhan dalam beribadah, ketika kita utamakan Tuhan dalam berdoa, ketika kita utamakan Tuhan dalam merenungkan firman Tuhan, saya percaya berkat-berkat Tuhan akan melimpah dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Walaupun keadaan kondisi yang saat ini tidak memungkinkan, walaupun saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis, namun kita percaya di saat kita mengutamakan Tuhan, perkara-perkara yang di atas luar biasa,
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kembali kepada ayat yang tadi, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan kamu. Artinya apa? Jangan kita mementingkan dunia. Bukan saya katakan tidak boleh untuk mencari dunia, silahkan, tapi utamakan dulu Tuhan. Dan yang terakhir saudara, pikirkanlah perkara yang bukan di bumi. Artinya apa? Ketika memikirkan perkara-perkara di atas, mengutamakan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu dahsyat buat kita. Jadi pada pagi hari ini, renungan singkat yang saya sampaikan pada tanggal 24 Mei tahun 2020, kita percaya pada pagi hari ini akan ada berkat-berkat Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kemurahan Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di gereja ini, berkati mereka yang sedang mendengarkan siaran ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun kami saat ini tidak bisa berbakti kepada Tuhan, namun hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Kami ingin menjadi saksi Kristus yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati bangsa Indonesia ini. Biar bangsa ini terhindar dari virus corona. Biar bangsa Indonesia ini diberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan terima berkat. Pulanglah saudara sekalian dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa Surgawi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta melalui persoalan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita sekalian. Haleluya. Immanuel. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.